فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dan membahas terkait nasihat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pada kelanjutan hadis ketika ditanya limanin nasihat, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat untuk para imam-imam kaum muslimin. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, makna nasihati lahum muawanatuhum 'alal haqq. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin bentuknya adalah dengan menolong mereka di atas perkara yang hak. Pada perkara yang hak ditolong, dibantu. Wa ta'atuhum fihi, dan mentaati mereka pada perkara yang hak. Wa amruhum bihi wa tanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin, dan memerintahkan mereka untuk berjalan di atas kebenaran, memperingatkan dengan cara lembut. Naam. Wa ilamuhum bima ghafalu anhu wa lam yablughum min huquqil muslimin, dan memberitahu para pemimpin kaum muslimin dengan hal-hal yang mereka lalai dan apa-apa yang hak-hak kaum muslimin belum tertunaikan, disampaikan. Ini termasuk bentuk nasihat, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara demonstrasi atau turun-turun ke jalan, tapi dengan cara yang baik. Wa tarkul khuruji alaihim, dan meninggalkan untuk memberontak terhadap mereka. Wa ta'lifu qulubin nasi li ta'atihim, dan berupaya untuk menggait hati-hati manusia agar taat kepada mereka. Qala Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, wa minan nasihati lahum as-salatu khalfahum wal jihadu ma'ahum wa ada'u sadaqati ilaihim. Di antara bentuk nasihat untuk para penguasa adalah dengan salat di belakang mereka ketika mereka menjadi pemimpin sekaligus imam, dan itu keadaan para umara pada zaman dahulu, ya kawan. Mereka sebagai amir, sebagai penguasa, juga sekaligus menjadi pemimpin pada salat-salat mereka, pada salat kaum muslimin, sehingga menjadi syiar, sehingga disebut
dalam akidah untuk apa? Salat di belakang para penguasa. Nah, ketika mereka mengimami kaum muslimin, termasuk bentuk nasihat untuk mereka. Demikian pula jihad bersama mereka ketika mereka mengobarkan jihad yang hak. Adapun jihad yang batil, peperangan yang batil, maka ini fitnah. Nah, untuk seorang tidak ikut andil dalam semua bentuk peperangan fitnah. Demikian pula menunaikan zakat kepada mereka ketika diharuskan untuk diserahkan kepada penguasa dan mereka membagikannya kepada yang hak. Wa tarkul khuruji bisayfi alaihim idza dhahara minhum haifun aw su'u ishrah. Juga bentuk nasihat dengan tidak memberontak dengan pedang, dengan senjata ketika nampak dari mereka ketidakadilan atau buruk dalam melakukan amanah yang diberikan. Tidak boleh untuk seseorang mengangkat senjata memberontak. Akan tapi kewajibannya untuk bersabar dan menempuh jalan yang dibimbingkan dalam syariat kita, menasihati dengan cara yang lembut. Ketika hal itu juga tidak berhasil, ya bersabar. Kemudian juga wa alla yugharru bitsana'il kadzib alaihim wa an yud'a lahum bis-shalah. Ini juga penting untuk apa? Para ulama, para umara tadi tidak ditipu dengan pujian-pujian palsu. Karena banyak manusia akhwan memuji-muji para penguasa, para raja, para sultan, tapi pujian palsu. Sebenarnya di hatinya membenci, tapi memuji demi bisa mendapatkan hadiah. Dan ini kebiasaan para syu'ara. Nah, di masa dahulu mereka datang kepada para penguasa dan masing-masing memberikan syair yang isinya puji-pujian. Siapa yang paling bagusnya akan mendapatkan hadiah. Ini taghrir. Nah, demikian pula di antara bentuk nasihat adalah mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Nah, hal tadi akhwan dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa hadza kulluhu ala anna al-murada bi a'immatil muslimin al-khulafa'u wa ghairuhum mimman yaqumu bi umuril muslimin min ashabil wilayat wa hadza huwal masyhur. Ini semua kalau yang dimaksud dengan a'immah muslimin adalah para khulafa, para khalifah dan selain mereka dari orang-orang yang menegakkan perkara kaum muslimin, dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan ini makna yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama. Taib. Di sana ada makna yang lain, ikhwan, dari makna a'immatul muslimin, yaitu ulama'uddin. A'immah yang dimaksud yaitu para imam adalah para ulama. Maka dikatakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, waqad yata'awwalu dzalika 'ala al-a'immah alladhihum ulama'uddin. Dan bisa juga ditafsirkan a'immah muslimin di sini dengan apa? Ulama agama ini, ulama'uddin. Naam, ulama agama ini. Wa anna min nasihatihim qabulu ma rawahu. Dan bahwasanya di antara bentuk nasihat untuk mereka adalah menerima apa yang mereka riwayatkan. Naam, yang mereka riwayatkan diterima, bimbingan mereka dijalankan. Karena umat akhwan tidak akan bisa mereka mendapatkan maslahah
pada perkara din mereka kalau tidak mendapatkan bimbingan ulamanya. Dari masa ke masa, akhwan, hal itu terlihat jelas. Jihad ketika tidak dibimbing ulama ya akan kacau. Akhirnya masing-masing punya tendensi sendiri-sendiri, punya tujuan sendiri-sendiri, sehingga akhirnya keluar dari jihad yang syar'i, yang tadinya memperjuangkan agama Allah, akhirnya bisa melenceng keluar ketika lepas dari bimbingan ulama. Demikian pula yang bagus dikatakan oleh Imam Ibn Rajab, wa ihsanul dhanni bihim, dan juga apa? Ihsanul dhann, memperbagus prasangka kepada para ulama dan mendekatkan umat kepada ulamanya, akhwan, juga menjaga kehormatan ulama kaum muslimin. Ini penting. Karena ahlul bid'ah wal ahwa dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, di antara taktik yang mereka tebar di tengah umat adalah dengan meruntuhkan kepercayaan umat kepada ulamanya. Baik itu dihina ulama seperti yang dilakukan oleh ikhwanul muslimin dan yang lainnya. Ulama ahli sunnah itu ulama yang hanya ngurus masalah haid saja, yang diurus cuma masalah haid, masalah wudhu. Kapan mereka mau membahas tentang masalah jihad? Peremehan-peremehan seperti ini. Dan ungkapan-ungkapan seperti ini bukan ungkapan yang ringan, akhwan. Ketika niatannya niatan yang buruk. Ulama ahli sunnah dikatakan ulama haid wan nifas. Yang dibahas cuma itu saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjauhkan umat, menjauhkan manusia dari menerima bimbingan yang hak. Kenapa? Karena ketika umat menjauh dari ulamanya, mudah untuk dikelabui, mudah untuk ditipu, mudah untuk disulut, dikobarkan semangatnya. Perhatikan mereka yang ikut demonstrasi, ikhwan. Dikobarkan semangat menyala-nyala, bisa seperti itu mudah. Diprovokasi itu orang-orang bodoh itu mudah. Terkadang mereka berani sampai apa? Untuk mempertaruhkan nyawa. Kenapa? Kejahilan, sehingga mudah diprovokasi. Dan keberanian mungkin melebihi yang lain karena kejahilannya. Karena ketika manusia di atas kejahilan, mudah untuk ditipu, mudah untuk apa? Diprovokasi. Tapi ketika umat kok mendekat kepada ulamanya, akan mendapatkan bimbingan, akan mendapatkan nasihat, akan dicegah. Bahwasanya demonstrasi itu batil, bahwasanya kudeta, pemberontakan itu perkara yang tidak membuahkan kecuali keburukan, dan seterusnya. Demikian pula hal-hal yang lain, akhwan, terkait dakwah, terkait bagaimana mensiasati umat. Ini penting. Kapan saja menjauh dari para ulamanya, ya kekacauan akan terjadi di mana-mana. Karena mereka menasihatkan dengan nasihat yang dibangun di atas rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu zon kita kepada para ulama ahli sunnati wal jamaah. Maka kalimat ini juga penting. Ihsanul dhanni bihim, yaitu berprasangka baik kepada para ulama, pada a'immah kaum muslimin. Dan juga mendoakan, karena jasa mereka kepada umat besar. Didoakan dengan kebaikan, didoakan agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur di atas jalan dakwah.
Karena meninggalnya para ulama menjadikan sebab tercabutnya ilmu. Betapa banyak ikhwan ilmu yang tercabut dengan meninggalnya a'imah besar seperti Imam Al-Albani, Imam Asy-Syanqiti, Imam Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil Al-Wadi, para a'imah di masa itu. Kita mungkin saat itu sudah hidup, tapi kita belum mengenal apa-apa. Baik. Dan mereka wafat tercabut ilmu yang sangat banyak. Maka kita mendoakan para ulama kita, ulama ahli sunnah, agar Allah subhanahu wa ta'ala jaga mereka dari keburukan-keburukan, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur mereka di atas kebaikan. Wa ammatihim. Kemudian yang keempat adalah nasihat kepada ammatul muslimin. Wa ammatihim maksudnya yaitu hum man ada wulatil amr. Wa ammatihim yaitu apa? Orang-orang selain para penguasa. Dan juga untuk makna kedua berarti selain para ulama. Berarti keumuman kaum muslimin. Nasihat untuk keumuman kaum muslimin bentuknya bagaimana? Yaitu irsyaduhum lima salihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Membimbing mereka untuk kemaslahatan mereka pada perkara akhirat dan dunia mereka. Dibimbing untuk apa? Kemaslahatan mereka di akhiratnya dan dunianya. Diarahkan, diajak ketika melemah, ketika futur, diajak untuk kembali bersemangat di atas kebaikan. Diingatkan kembali bahwasanya tujuan hidup adalah untuk beribadah pada Allah tabaraka wa ta'ala. Diingatkan kembali bahwasanya kampung yang pantas untuk kita persiapkan bangunan tempat tinggal kita di sana, kita persiapkan untuk kita bisa memasukinya adalah kampung akhirat. Makanya butuh mempersiapkan untuk bisa mendapatkan tempat yang baik di akhiratnya. Karena akhirat hanya ada dua tempat yang bisa dipilih, antara surga maupun neraka. Di antara nasihat kepada kaum muslimin diingatkan, tempat kembali manusia hanya dua, surga atau neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan di surga, segolongan yang lain di neraka yang menyala-nyala. Tinggal memilih. Kemudian juga waqaful adza anhum. Di antara bentuk nasihat kepada sesama kaum muslimin adalah mencegah dari mengganggu mereka. Mencegah diri dari mengganggu keumuman kaum muslimin. Karena ini minimal bentuk sedekah kita untuk diri kita sendiri. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan anjuran untuk kita ini bersedekah. Ketika tidak bisa bersedekah dengan harta, bersedekah dengan tenaga, membantu orang-orang yang butuh bantuan. Jika semuanya itu juga tidak bisa, maka takuffu syarraka anin nas. Engkau tahan kejelekanmu dari manusia. Fahuwa sadaqatun minka ala nafsik. Dan itu bentuk sedekahmu untuk dirimu sendiri. Ini minimal. Sedekah seseorang ikhwan untuk dirinya sendiri apa tadi? Salman, mencegah diri dari mengganggu manusia. Ini penting. Seseorang berusaha kalau tidak bisa berbuat baik, mencegah kejelekan jangan sampai muncul darinya dan mengenai orang lain.
Qala rahimahullah fayu'allimuhum ma yajhalunahu min dinihim. Kemudian mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu dari perkara agama mereka. Dan ini butuh seorang mengilmui mana yang harus dikedepankan dan mana yang harus diakhirkan. Karena manusia akhwan berbeda-beda tingkatan kejahilan. Nah, Nabi SAW telah tunjukkan bagaimana mengedepankan perkara setelah tauhid segera diajari salat. Nah, agar salatnya bagus. Setelah ketauhidannya lurus. Fayu'allimuhum ma yajhalunahu min dinihim. Wa yu'inuhum 'alaihi bil qawli wal fi'li, dan membantu mereka dengan apa? Dengan ucapan dan perbuatan. Berupaya untuk membantu. Naam, dengan ucapan. Ketika butuh nasihat, ketika butuh saran. Demikian pula dengan perbuatan. Juga yang tidak kalah pentingnya bentuk nasihat kepada keumuman kaum muslimin ikhwan, satru auratihim. Naam, satru auratihim. Berusaha untuk apa? Menutup aurat mereka, yaitu berusaha untuk menutup aib-aib saudaranya. Dan ini asalnya terkait dengan aurat kaum muslimin untuk ditutup. Rasulullah SAW berikan targhib, berikan dorongan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang menutup aib saudaranya muslim, maka akan Allah Subhanahu wa taala tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan diancam yang membongkar aib tanpa hak, maka akan Allah Subhanahu wa taala bongkar aibnya walaupun dia berada sendirian di kegelapan malam. Kan diketahui aibnya oleh manusia karena Allah yang membongkarnya. Dan kita semua ikhwan punya aib masing-masing. Kalau bukan karena sitar dari Allah, bukan karena tutupan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh mungkin orang-orang jijik ketika bertemu kita di jalanan. Tidak ada dari kita yang maksum. Nah, maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur aurati. Allahumma astur aurati. Nah, ya Allah, tutupilah aurat-aurat aib-aibku. Juga bentuk nasihat kepada mereka saddu khallatihim, yaitu berusaha untuk menutup kekurangan-kekurangan mereka. Kekurangan ditutup, bukan malah ketika mendapati kekurangan pada saudaranya berusaha untuk apa? Direndahkan dan dihina. Ini bukan bentuk nasihat. Nah, wadaf'ul madhari anhum, dan berupaya untuk mencegah kemandaratan dari kaum muslimin. Nah, mencegah kemandaratan menimpa saudaranya kaum muslimin, bukan malah menjadi sebab mandarat dengan sebab dia menimpa kaum muslimin. Wa jalbul manafi'i lahum, dan juga apa? Berusaha untuk bisa mendapatkan kemanfaatan untuk kaum muslimin, bisa memberi kemanfaatan bagi kaum muslimin, dan ini sebaik-baik manusia. Khairukum man yurja khairuh wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman manusia dari keburukannya. Wa amruhum bil ma'ruf, juga memerintahkan pada yang ma'ruf. Wa nahyuhum 'anil munkari bi rifqin wa ikhlas. Ini tanbih yang sangat bagus. Amar ma'ruf nahi munkar bi rifqin wa ikhlas. Nam, dengan lembut dan ikhlas. Poin ikhlas ini ikhwan juga sangat penting untuk diperhatikan. Agar amar ma'ruf nahi mungkar itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, bukan untuk kepentingan sendiri, bukan karena untuk bisa mendapatkan kepuasan ketika dituruti. Karena di antara talbis iblis bagi penegak amar ma'ruf nahi mungkar adalah apa adanya tadi, ambisi, nah kemudian apa kepuasan dalam artian hanya untuk diri sendiri puasnya. Nah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wasyafaqatu alaihim, dan juga apa memiliki kasih sayang kepada saudaranya kaum muslimin. Syafaqah, nah memiliki belas kasih, memiliki belas kasih. Melihat orang jahil bagaimana berupaya untuk bisa tahu nah mereka terhadap ilmu din. Nah, mendapati orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, mengingkarinya dengan syafaqah, juga dengan belas kasih. Bukan karena apa kita merendahkan mereka, bukan. Nah, karena di antara hal yang juga diperingatkan oleh para ulama untuk seorang tidak mengangkat dirinya ketika apa dia melihat orang terjatuh dalam suatu kemungkaran, tapi mengingkarinya dengan syafaqah. Nah, karena kasihan kepadanya, karena ingin bisa menyelamatkan dia. Wa tauqiru saghirihim, dan tauqir yaitu memuliakan orang-orang yang kecil. Di antara kaum muslimin yang kecil dimuliakan, disayangi. Dan sebaliknya, yang lebih tua dia menghormatinya dan memuliakannya. Wa takhamuluhum bil mau'izatil hasanah, dan berupaya untuk menyela-nyelai waktu-waktu mereka di momen-momen yang pas dengan nasihat-nasihat yang bagus. Wa tarku ghasyihim wa hasadihim, dan meninggalkan untuk menipu, tidak menipu kaum muslimin, tidak hasad terhadap saudaranya kaum muslimin. Naam, wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Juga mencintai ada pada saudara-saudaranya kaum muslimin apa yang dicintai untuk diri sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minal makruh. Dan membenci menimpa saudaranya kaum muslimin apa-apa yang dia benci, hal tersebut menimpa dirinya. Naam, wadzabbu an amwalihim wa aradihim, dan berupaya untuk membela harta kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin. Wa ghairu dzalika min ahwalihim bil qawli wal fi'l, dan yang lainnya dari kondisi-kondisi kaum muslimin, dia berupaya untuk mencurahkan kebaikan kepada mereka, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan. Naam. Dan ini ya kawan, kalimat-kalimat yang sekilas ringkas, akan tapi untuk memenuhinya butuh seorang memiliki keikhlasan yang kuat. Dan butuh juga seorang memikirkan senantiasa perkara akhiratnya. Kenapa? Karena kalau tanpa dorongan akhirat, seorang tidak akan mempedulikan keadaan saudaranya. Tanpa dorongan akhirat, kawan, seseorang akan lebih memikirkan kepentingan pribadi saja. Tanpa dorongan akhirat, seorang tidak akan peduli kepada sesama. Tapi ketika kita telah mengilmui betapa besar nilai dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hal ini, yaitu memberikan kebaikan kepada sesama, maka seorang akan kuat harapannya. Nah, dan sebaliknya juga, kalau tanpa ada rasa khawatir keselamatan dia di akhirat, tentunya dia akan menghalalkan banyak cara untuk bisa mendapatkan kesenangan dunia, walaupun dengan berkhianat, dengan menyakiti saudaranya, dengan menipu, atau bahkan mengorbankan orang demi tercapai tujuan. Taib, ini hadis yang agung, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam
sampaikan kepada para sahabat dan juga untuk kita semua, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nah, yaitu nasihat lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Maka sepantasnya bagi kita untuk berupaya mewujudkan hal tersebut, karena itu inti dari agama kita, kawan, menginginkan pada semua hal yang terbaik. Nah, taib, itu makna hadis. Dan di antara faedah hadis yang ringkas ini jelas, kawan, nah, penjelasan bahwasanya ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Juga pada hadis ini, nah, menunjukkan bahwasanya agama ini terkadang dimutlakkan untuk makna amal. Makanya dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ad-din diartikan oleh para ulama amal. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah semua amalannya. Jadi kata ad-din terkadang dimaksudkan maknanya adalah al-amal. Kenapa? Karena di sini Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, dinamakan nasihat sebagai apa? Bagian dari agama atau inti agama ini. Dan nasihat padanya al-amal. Pada hadis ini juga terdapat dalil, ikhwan, jawazu ta'khiril bayan an waqtil khitab. Bolehnya mengakhirkan penjelasan dari waktu pembicaraan, untuk mengakhirkan, menunggu waktu yang tepat, bukan untuk menyembunyikan, tapi apa? Untuk menunggu waktu yang tepat. Kenapa? Karena Nabi katakan ad-dinun nasihat. Tidak langsung Nabi jelaskan, tapi apa? Sampai para sahabat bertanya, agar mereka apa? Ketika bertanya lebih perhatian untuk mendengarkan jawaban. Qulna liman. Maka ketika ditanya oleh para sahabat liman, Nabi SAW kemudian jelaskan, nah, untuk siapa saja nasihat tersebut sepantasnya diarahkan. Nah, dan hadis ini, ikhwan, dikatakan oleh sederetan para a'immah seperti Al-Hafidh Abu Nu'aim. Kata beliau, hadzal hadis lahu sya'nun 'azimun. Dzakara Muhammad bin Aslam at-Tusi annahu ahadu arba'id din. Al-Hafidh Abu Nu'aim mengatakan hadis ini memiliki kedudukan yang besar, dan Muhammad bin Aslam at-Tusi mengatakan ini adalah salah satu dari seperempat agama kita. Nah, itu salah satu dari apa? Hadis-hadis yang empat yang mengumpulkan perkara-perkara agama kita. Dan ini pun ditegaskan oleh Syekh Al-Ethiopi, bahkan balil madaru ala hadza wahdah, bahkan poros agama ini apa? Berporos pada hadis ini. Nah, sebagaimana dikritisi kalimat tadi oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya salah satu dari hadis yang empat yang berporos padanya perkara Islam. Bahkan kata Imam Nawawi, balil madaru ala hadza wahda, bahkan porosnya kembali kepada hadis ini saja, semua hadis yang datang. Karena memang apa? Kalau kita perhatikan ya semuanya kembali kepada hadis ini dari semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Barakallahu fikum, ini sekilas tentang hadis ad-dinun nasihah.
Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yarallah walhamdulillahi rabbil alamin.